Belajar ya. Sebentar saya presentasi dulu. Oh, semuanya on kamera. Gracia, Gracia 2D, Widya, Gracia Widya Lumbat. Tiurma, Tiurma. Preti di mana ini? Preti Natalia Manulang 2C. Atifah lagi di mana Atifah? Kiren, oke, coba. Ada Santa, Sela, Elsa, Naila, Amson, Okta, Tesalonika, Winda, Umardani, Hikmatir. Ada nggak di sini orangnya nih? Oke, silakan Ahyar, Hikmatir. Jelaskan ke dari kemarin ada disampaikan ringkasan yang sudah kamu buat. Silakan pilih salah satu. Boleh tentang obat-obat saluran pernapasan atau boleh dengan yang kamu ringkasan tentang obat-obat eh, hormonal atau endokrin. Obat-obat kelenjar endokrin. Silakan. Silakan pilih. Paparkan. Izin sebentar Bu. Berapa lama? Setahun? Sebulan? Sebentar Bu, lagi lihat
catatan Bu. Oh, catatan kan sudah diringkas. Apa yang kamu ingat saja? Apa yang kalau kamu kerjakan sendiri pasti kamu ingat. Boleh tentang endokrin, boleh boleh tentang saluran pernapasan. Kalau kayak gini kelihatan ini nanti ini. Jangan-jangan yang ngerjain nanti pacarnya, adiknya, kakaknya. Selvia on kamera. Selvia Yohana, si jabat. Silakan. Apa yang sudah kamu ketahui dan sudah kamu ringkas tentang obat saluran pernapasan, obat-obatan atau obat-obat saluran obat-obat endokrin atau kelenjar endokrin atau obat-obat hormonal. Kalau kayak gini nanti bisa 10 jam saya nih masuk ngajar. Suaranya bisa didengar nggak nih di sana nih? Halo, Selvia. Iya, Bu. Ya, silahkan jawab. Tadi, silahkan paparkan cara langsung saja tentang rangkuman yang sudah kamu buat kemarin tentang obat-obat saluran pernapasan. Boleh anatominya, atau boleh obat-obat yang kamu ketahui yang berhubungan dengan saluran pernapasan, atau kamu bisa pilih, Bu, saya lebih menguasai obat-obat saluran kelenjar endokrin. Silakan pilih di antara dua subtopik itu. Nggak pakai lama. Kalau lama nanti kita bisa sampai jam 12 malam. Contoh obat yang menyebabkan saluran pernapasan itu agonis beta 1, beta 1 itu contohnya, sama beta 2 contohnya efedrin. Kalau kamu ragu, off-kan kamera kamu, tapi suara kamu tetap jalan. Supaya jaringannya stabil. Lanjut kamu Bilang, ajar Bu, kok gitu. Iya, ulangi. menyebabkan saluran pernapasan yaitu agonis B1 sama 2. Agonis B1 contohnya kofein, agonis B2 contohnya efedrin, Bu. Mhm. B1 bekerja secara selektif, B2 bekerja secara non. Beta 1, contohnya tadi kafein. Agonis beta 1, Iya, tadi contohnya kafein. Apa hubungan beta 1 dengan saluran pernapasan? Bukankah beta 1 itu adanya di jantung pembuluh darah? karena B1 itu bekerja secara vasokonstriktor. Sedangkan B2 itu Selvia, dari paru-paru Selvia, dan Selvia pusat sekarang posisinya di bekerja. mana? Iya, Bu. Selvia sekarang posisinya di mana ini? Apa, Bu? Lokasinya. Posisi kamu lagi di mana? Di kos, Bu. Kosannya di mana? Daerah mana? Di Jalan Kalingga, Bu.
Hmm. Tadi pertanyaan saya, apa hubungannya beta 1 dengan saluran pernapasan? Ada yang tahu? Bisa bantu Selvia? Izin Bu, beta 1 itu di jantung. Beta 1 kan di jantung. Ya, apa hubungannya dengan pernapasan? Tadi kata Selvia, obat-obat yang bekerja pada pernapasan itu ada agonis beta 1 dan agonis beta 2. Gitu ya Selvia ya? Iya, Bu. Nah, Selvia bisa jelasin nggak tadi hubungannya antara beta 1? Tadi contohnya kafein, benar nggak? Yang kamu sampaikan. Oke, lanjut deh. Lanjut akhir, lanjut. Akhir, lanjut dong. Mau berapa jam lagi kamu cari? Izin Bu, baru keluar lab Bu. Siapa yang bisa paparkan? Siapa yang bisa paparkan? Tadi katanya lagi nyari baca buku. Ini keluar lab. Nurul Hidayati. Ya Bu, ini udah lihat catatan Bu. Silakanlah. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk mengatur dan mempertahankan keseimbangan internal tubuh yang dikenal sebagai homeostatis Bu. Contoh obatnya? Contoh obatnya. Kemarin kan tuh ada tuh, ya. Ini tugaskan. Ya kan ada tiroid, ya kan? L, apa yang kemarin ditugaskan? Tirosin kan? Oke, ada yang bisa berani sampaikan? Kalau waktu kita habis kayak gini aja. Cari pertemuan yang susah setengah mati, dapat pertemuan seperti ini. Izin Bu, Silakan ya. bisa tentang obat sistem pernapasan Bu? Ya, silakan. Obat sistem pernapasan itu ada 6. Yang pertama bronkodilator. Obat ini digunakan untuk mengatasi penyempitan saluran udara dalam kasus seperti asma, bronkitis atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, Bu. Bronkodilator bekerja dengan melebarkan saluran udara dan mengurangi gejala sesak napas. Contohnya beta agonis seperti albuterol dan salbutamol, Bu. Yang kedua,
kortikosteroid inhalasi. Obat ini digunakan untuk mengurangi peradangan Kerjanya dalam di mana? Albuterol atau salbutamol itu kerjanya di mana? Apakah di bronkus, alveolus, trakea, mukosa hidung? Nanti lupa saya kemarin ada sentuh tentang dekongestan. Dekongestan, kongestif penyumbatan. Dekongestan, D mengurangi, kongestif penyumbatan. Jadi kalau hidung tersumbat, itu contohnya adalah fenilpropanolamin atau sering disebut dengan PPA. Dan masuk ke dalam kategori obat bebas terbatas. Tetapi obat itu dikontraindikasikan untuk pasien-pasien hipertensi. Selain PPA, apa jenis obat yang dikontraindikasikan? Obat saluran pernapasan yang dikontraindikasikan untuk pasien hipertensi. Siapa yang tahu? Kemarin kan sudah saya sampaikan. Dia ada di Bodrex, mesti di Bodrex, flu dan batuk, ada di Procold. Ayo di antara 182 orang ini, kan kemarin ada saya sampaikan, obat ini terkesan bebas, biasa saja obat bebas terbatas. Logonya warna biru. Awas obat keras, baca aturan pakai. Di aturannya dibuat dikontraindikasikan untuk pasien penderita hipertensi. Apakah tadi selain PPA, selain fenilpropanolamin, apakah jenis obat tersebut kategorinya adalah bersifat bekerja mengurangi dekongestif, mengurangi penyumbatan pada hidung dan memperlebar pembuluh darah, pernapasan. Bekerja sebagai agonis beta juga, tetapi dengan tingkatan yang lebih rendah. Phenylephrine, Bu. Phenylephrine. Tadi phenylephrine ya. Ada lagi yang spesifik lagi yang kemarin saya sampaikan. Kemarin di pertemuan sebelumnya. Selain phenylephrine, Cantika, ada lagi? Silahkan sekarang searching. Komposisi Mixagrip, flu dan batuk, atau bisa juga Conidin, flu batuk. Atau Procold, flu dan batuk. Pseudoephedrine HCl, Bu. Iya, benar, Yohan. Pseudoephedrine. Ya, pseudoephedrine atau pseudoephedrine, pseudo itu palsu. Jadi bentuk kerjanya mirip dengan ephedrine. Ephedrine atau pseudoephedrine. Itu dua zat berbeda, tapi memiliki kerja yang sama. Ya. Oke, lanjut. Nia. Yang kedua, kortikosteroid inhalasi, Bu. Obat ini digunakan untuk mengurangi peradangan dalam saluran pernapasan dan mengendalikan gejala asma atau PPOK. Kortikosteroid inhalasi. Sebentar. Kortikosteroid inhalasi untuk kerja-kerja yang digunakan sebagai garis merah adik-adik, digunakan untuk untuk kerja-kerja yang lama. Artinya, ketika terjadi serangan asma yang akut, cepatnya mendadak,
itu tidak menjadi pertolongan pertama pada kasus asma. Makanya dia digunakan sebagai pencegahan atau preventif atau pengobatan untuk mencegah kambuh kembali. Jadi ketika serangan akut kita nggak bisa gunakan kortikosteroid, tetapi terkadang dia dijoinkan. Dijoinkan dengan siapa? Dijoinkan dengan albuterol. Albuterol itu digunakan untuk serangan-serangan asma akut yang sifatnya itu mendadak. Ya, tapi untuk kerja-kerja mencegah pencegahannya itu baru digunakan kortikosteroid. Lanjut. Kortikosteroid inhalasi dapat membantu mengurangi peradangan, mencegah serangan asma, dan memperbaiki fungsi pernapasan. Contohnya fluticasone, beclomethasone, dan budesonide. Ada Yang lagi? ketiga, itu Bu yang saya Bu? Yang hanya saya Ingat. catat Bu. Iya Bu. Dexamethasone bisa nggak digunakan? Dexamethasone golongan apa? Oke. Albuterol. Albuterol kekuatannya apa saja? Apakah ada bentuk tablet? Apakah ada bentuk injeksi? Ada sampai ke situ diperhatikan? Enggak Bu. Enggak ada. Jadi perhatian kita adik-adik. Enggak semuanya sediaan obat itu ada dalam bentuk injeksi. Atau tidak semuanya obat itu ada dalam bentuk sediaannya dalam bentuk tablet. Contohnya ceftriaxone. Ceftriaxone itu hanya tersedia dalam bentuk injeksi. Gitu. Ya. Penisilin. Penisilin ya, khusus penisilin G atau penisilin P. Itu nggak ada dalam bentuk tablet. Bedakan dengan amoksisilin. Ya, dia dalam bentuk serbuk, kering, stabil, dan itu nggak bisa diperoral. Tapi penggunaannya secara topikal dan injeksi. Itu juga menjadi perhatikan supaya apa? Mencegah terjadinya pemberian atau salah pemberian obat. Itu perlu kita kenali. Oke, terima kasih Nia. Ada yang mau nyambungkan punya Nia? Menambahkan kekurangan tadi Nia bilang ada agonis beta 2, kemudian ada inhalasi kortikosteroid, ada lagi enggak? Dexamethasone itu masih digunakan. Tetapi dia punya masalah tersendiri, yaitu efek toleransi. Apa yang dimaksud dengan efek toleransi Marisa Simangunsong 2F? Halo Marisa. Iya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan efek toleransi? Ada yang tahu? Izin, Bu, tahu. Ya, silakan Santika. Ini kalau seperti ini kelihatan, Dek, kelas-kelas kamu. Dan yakinlah bahwa nanti ke depan akan berjumpa dengan banyak-banyak masalah kalau kita nggak siap. Masalah nanti kamu ke depan kamu pasti mengalami UKOM. Ya, yang kedua, kamu juga akan menghadapkan dengan OSCE. Jadi kalau untuk angkatan ini tidak akan berhadapan dengan OSCE, tapi untuk kalian dipastikan akan berhadapan dengan OSCE. OSCE itu bukan pakai komputer, tetapi di depan kamu ada instruktur dan kamu belajar bagaimana menimbang teknik. Ini secara wawancara. Jadi mulai ditanya sampai teknik kamu diperhatikan. Bagaimana kamu kerja,
menggiling obat, sampai menjawab soal itu, menjawab pertanyaan juga dinilai profesional kamu. Jadi kalau kerjaannya hanya main-main, pisahkan nanti perkuliahan dengan waktu kamu main-main. Cara menjawab kamu, gelagap kita itu sebenarnya karena ketidaktahuan kita. Ini kan sudah berapa kali diulang-ulang. Ya, materi sengaja tidak saya tambahkan karena memang sebenarnya nanti kita akan masuk lagi di bulan Maret karena Bu Tiwi belum selesai cuti, saya akan masuk ya untuk nanti masuk ke subtopik yang berikutnya. Kalau seperti ini tipikal kamu, maka akan berhadapan dengan banyak masalah nanti kamu ke depan. Yang rugi siapa? Kamu sendiri. Lanjut, Santika. Efek toleransi obat adalah hilangnya efek obat pada tubuh karena pemakaian dalam jangka lama. Ya, jadi intinya ada kata kunci di situ adalah dalam jangka waktu yang lama. Ya, efek obat yang hilang karena disebabkan penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Selain obat-obat asma atau obat-obat saluran pernapasan, ini juga terjadi pada obat-obat jantung. Efek toleransi itu bisa terjadi pada obat-obat jantung. Dan terkadang juga ada beberapa obat yang memiliki efek toleransi, termasuk juga obat-obat saluran pencernaan. Gitu. Oke, selain itu ada yang tambahin lagi dari ulasan Nia? Ada 4 Nggak lagi, ada? Bu. Silakan, tambahkan. Obat pernapasan itu ada antihistamin, ada mukolitik dan ekspektoran, contohnya gigi. Antihistamin. Wait, sebentar. Antihistamin. Antihistamin itu cukup banyak. Pertama golongan feniramin. Ya, golongan ya maleat. Ya, feniramin maleat dan turunannya. Kemudian ada turunan cetirizine. Cetirizine dan turunannya ya. Itu ada generasi 1, 2, 3. Kemudian ada juga nanti obat-obat yang termasuk ke dalam kategori yang aman untuk wanita hamil, untuk orang-orang kehamilan. Kemudian, meskipun nanti untuk keamanan itu nanti akan dibahas di farmasi klinis. Oke, lanjut, Cantika. Contohnya tadi yang pertama apa? Antihistamin ya. Kamu ada dapat di situ, apakah kamu buat penggolongannya? Enggak, Bu. Cuma judul besarnya aja yang antihistamin. Ya. Apa yang antihistamin yang kamu ketahui? Ada nggak dibuat itu ada cetirizine, loratadine, ada dapat itu? Ada, Bu. Ada? Ya. Coba silakan. Antihistamin adalah obat yang digunakan untuk mengurangi reaksi alergi pada saluran pernapasan, Bu, seperti alergi debu, serbuk sari, atau bulu hewan. Antihistamin dapat membantu mengurangi gejala seperti hidung tersumbat, bersin, dan gatal-gatal. Contohnya cetirizine, loratadine, dan fexofenadine. Itu antihistamin golongan 2, Bu. Loratadine itu tidak membuat ngantuk, Bu. Yang mana? Loratadine, Bu. Iya, loratadine itu sebenarnya. Loratadine. Cetirizine itu menyebabkan ngantuk. Tapi loratadine, kalau misalnya dalam kondisi yang menyetir, ya, itu efek mengantuknya itu lebih rendah. Ada tapi sangat rendah. Sehingga amannya itu diberikan loratadine. Jika misal ada pertanyaan seperti ini. Di bawah ini obat-obat dengan kategori B yang aman untuk ibu hamil. A. CTM. B. Dexamethasone. Antihistamin ya. A. Chlorpheniramine maleat. B. Fexofenadine ya. Tadi yang kamu bilang apa? Fexo ya. Fexofenadine, Bu. Fexofenadine. Yang C.
methylhydrolin, yang D loratadin, yang E yang dia sering di obat batuk apa? Saya lupa. Di antimo apa? Dimenhidramin. Ada yang tahu itu semua adalah antihistamin. Silakan nanti cari sendiri, itu pasti saya keluarkan waktu ujian. Udah? Ada lagi lanjut nih ya. Itu contoh itu, contoh apa soal-soal pingat. Ya itu soal pingat yang saya buat kemarin. Karena di puskesmas keluar itu, kemudian ibunya pasien hamil, ya kita wajib ingatkan dokternya atau pemberi resep. Lanjutnya, Yang keempat, mukolitik dan ekspektoran. Obat ini digunakan untuk mengencerkan dahak dan memudahkan pengeluaran. Mukolitik membantu mengurangi kentalan dahak, sedangkan ekspektoran merangsang pengeluaran dahak. Contohnya guaifenesin sebagai ekspektoran dan asetilcysteine sebagai mukolitik. oke, benar. Obat ini merupakan obat ekspektoran yang digunakan untuk mengencerkan dahak dan juga bersifat sebagai antidotum pada kasus keracunan paracetamol. A. Guaifenesin, B. Dextrometorphan, C. Bromhexin, D. Acetylcysteine, E. Codeine. Yang mana? Itu semua obat batuk. Acetylcysteine, Bu. Apa? Apa Marlina? Acetylcysteine ya, Bu. Acetylcysteine. Ya benar. Oke. Itu sebagai contoh-contoh. Adik-adik, sekian dulu. Karena saya harus break lagi jam 7.30 kita harus sholat dan istirahat. Apa? Mandi, bukan istirahat ya. Mandi dulu. Karena jam 7 saya masuk kelas lagi sampai jam 9 malam diperkirakan. Untuk jadi kita butuh satu lagi pertemuan untuk kelas ini. Kelas apa nih? Kelasnya lengkap nih, kelas ABC. Iya, Ya lengkap ya. Untuk kelas AB apakah sudah kemarin 4, 4, 5, 6? Ya kemarin penugasan adik-adik, untuk penugasan itu saya itu ya sebenarnya ada dua penugasan kan? Benar nggak sih? Dua penugasan yang saya suruh. Itu Udah 3, saya Bu. 3 dengan yang di awal. Di awal itu saya ingin merecalling saja. Benar kan dengan di awal karena itu untuk farmakologi 1 kan? Saya mau recalling saja. Jadi 3 penugasan itu saya hitung 2 kali pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu merupakan bagian dari perkuliahan. Ya, jadi di Merdeka Belajar itu termasuk dihitung dalam pembelajaran. Makanya nanti tugas kalian akan saya kembalikan ke kalian, dan itu juga dari tugas-tugas yang diberikan juga akan dari situlah diambil sebagian dari soal-soal ujian. Ini sedang apa? Akan diberikan kuis 1 menit lagi. Silahkan jawab. Selambat-lambatnya diterima jam 6.25. Sorry, jam 6.55 maksudnya. Jam 6.55. Silakan dikerjakan. Saya kirim di kolom chat. Sekaligus saya tutup